Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel. Nah, semua orang tentu berharap Imlek di tahun 2026 atau Chinese New Year ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan. Bukan sebaliknya, yaitu kesialan. Untuk menghindari kesialan atau ciong, cobalah untuk menghindari hal-hal yang pamali, tabu, atau dilarang selama perayaan Imlek. Nah, di video kali ini kita akan merangkum ada banyak hal yang harus kita hindari di saat perayaan Imlek. Nah, kebanyakan orang menyadari ini tuh pantangan tahayul, tapi kalau dipikirkan secara ilmiah benar juga gitu loh. Nah, kita akan bahas 20 pantangan saat Imlek yang pengaruhi keberuntungan sepanjang tahun. Nah, teman-teman pasti nggak mau kan kehilangan hokinya sepanjang tahun hanya hal-hal sepele yang kita lakukan di saat Imlek yang harusnya nggak boleh, tapi kita lakukan entah sengaja atau tidak disengaja. Nah, dengan video kali ini kita akan menghindari hal-hal tersebut. Perayaan Imlek merupakan tradisi tahunan yang sangat penting bagi etnis Tionghoa. Selain dirayakan dengan berbagai tradisi, masyarakat Tionghoa meyakini terdapat sejumlah pantangan yang tidak boleh dilakukan saat Imlek. Dalam kepercayaan Tionghoa, hal ini dapat mempengaruhi keberuntungan seseorang sepanjang tahun. Melanggar pantangan-pantangan saat Imlek dapat mendatangkan kesialan atau membuang keberuntungan seseorang. Oleh karena itu, penting mengetahui apa saja hal yang tidak boleh dilakukan saat tahun baru Imlek. Lantas, apa saja pantangan saat Imlek menurut tradisi masyarakat Tionghoa? Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, silakan kita akan simak dan bahas sama-sama. Nah, buat yang belum tahu, silakan disimak juga biar jadi tahu. Oke? Mari kita mulai videonya. Yang pertama, dilarang makan bubur dan daging saat sarapan. Salah satu pantangan saat Imlek adalah memakan bubur dan daging untuk sarapan. Bubur tidak boleh dimakan karena dianggap hanya orang miskin yang makan bubur untuk sarapan. Tentu saja tidak ada orang yang ingin memulai tahun baru dengan miskin karena merupakan pertanda buruk. Sementara larangan makan daging diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada dewa yang dilarang menentang pembunuhan. Yang kedua, dilarang keramas dan potong rambut. Keramas dan potong rambut memang hal yang cukup lumrah dilakukan dalam keseharian. Namun sebaiknya tidak melakukannya saat Imlek. Dalam bahasa Mandarin, rambut atau fa memiliki pelafalan dan karakter yang sama dengan fa cai yang berarti menjadi kaya. Berarti kalau mandi itu dianggap itu membasuh kekayaan. Saat tahun baru Imlek, masyarakat juga pantang untuk mengucapkan kata-kata dengan makna yang negatif, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan kematian, penyakit, kemiskinan, hantu, dan lain-lain. Sebagai solusi, orang dapat menggantinya dengan eufemisme jika mereka perlu berbicara tentang topik tersebut. Misalnya mengatakan ada yang pergi, bukan ada yang meninggal. Itu tanda kata ganti. Ya, selanjutnya adalah dilarang menjahit. Pantangan ini juga tak boleh dilakukan saat Imlek adalah menjahit. Kenapa? Larangan menjahit ini berlaku pada hari pertama hingga hari kelima bulan lunar pertama. Jika menjahit, dipercaya bahwa tahun yang akan datang akan menjadi tahun yang sulit. Dengan makna, dengan banyak jahitan gitu loh. Banyak tambalan atau banyak tambalan, betul. Selanjutnya, dilarang menggunakan gunting atau pisau. Menggunakan gunting atau pisau juga termasuk salah satu pantangan saat Imlek. Hal ini karena bilah gunting dianggap seperti bibir tajam saat orang bertengkar. Menggunakan gunting pada hari pertama tahun baru Imlek dianggap sebagai ajakan untuk bertengkar dengan orang lain di tahun yang akan datang. Sementara pisau harus dihindari karena dianggap sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan celaka. Selanjutnya, pantang jumlah ganjil pada angpau. Nah, salah satu tradisinya dalam tahun baru Imlek adalah angpau, yang dianggap sebagai amplop merah keberuntungan.
Pantangan saat Imlek adalah angpau tersebut tidak boleh berjumlah ganjil. Orang Tionghoa menyukai angka genap dengan kepercayaan bahwa hal baik selalu berlipat ganda. Kendati demikian juga harus menghindari angka sial seperti 4 dan 40. Karena angka 4 terdengar seperti artinya kematian dalam bahasa Chinese. Oke? Dilarang memberikan hadiah jam, gunting, dan buah pir. Saat perayaan Imlek, beberapa orang biasanya memilih memberikan hadiah kepada orang terdekat. Namun beberapa hadiah ini nggak cocok gitu loh. Seperti kayak jam, gunting, dan buah pir. Hal ini karena benda-benda itu memiliki arti yang buruk dalam budaya Tionghoa. Nah, jadi diperhatikan juga ya kalau kita mau ngasih hadiah ke orang lain pada saat Imlek. Tidak boleh memecahkan mangkuk, gelas, dan lainnya. Pantangan selanjutnya adalah tidak boleh memecahkan mangkuk, piring, gelas, vas, atau cermin. Memecahkan benda-benda tersebut dianggap membawa nasib buruk, kehilangan keuangan, atau kehancuran keluarga. Jika di antara benda itu pecah, yang harus kita lakukan adalah membungkusnya dengan kertas merah, lalu mengucapkan sui sui ping an. Selanjutnya adalah hindari tangisan anak-anak. Saat tahun baru Imlek, para orang tua akan berusaha semaksimal mungkin agar anak tidak menangis. Hal ini karena tangisan anak dipercaya membawa kesialan bagi keluarga. Ini nggak cuma anak-anak ya, orang dewasa juga baiknya juga pas Imlek diusahakan jangan sampai menangis atau sedih ya. Karena kan di hari yang bahagia tahun baru itu kan nggak boleh sampai nangis lah, sedih gitu, harus berbahagia. Nah, selanjutnya adalah dilarang mencuci pakaian saat Imlek. Larangan mencuci pakaian atau mencuci piring, khususnya pada hari pertama atau kedua Imlek, berkaitan erat dengan penghormatan kepada Dewa Air. 2 hari tersebut diperingati sebagai hari kelahiran Dewa Air, di mana mereka juga percaya bahwa air melambangkan kekayaan dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, mencuci pada hari tersebut sebaiknya dihindari, karena dianggap tidak menghormati dewa. Dari pantangan-pantangan tadi, kita bisa lihat betapa kuatnya nilai-nilai yang dijaga turun-temurun dalam budaya Imlek. Setiap larangan bukan cuma soal kepercayaan, tapi juga simbol harapan agar hidup di tahun yang baru berjalan lancar dan membawa rezeki. Jadi ini boleh percaya, boleh enggak, tapi kita percaya aja lah, ikut tradisi ya. Nah, tapi perjalanan kita belum selesai nih, karena masih banyak hal-hal menarik yang sering luput dari perhatian. Beberapa pantangan di part selanjutnya bahkan terdengar aneh, tapi justru punya arti mendalam yang membuat tradisi ini begitu istimewa. Jadi, jangan berhenti di sini dulu, lanjut ke part 2 dan temukan makna tersembunyi di balik pantangan-pantangan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Nah, oke. Buat yang mau tahu apalagi pantangan-pantangannya, silahkan nanti tonton di part 2, oke? Happy Lunar New Year, wishing you prosperity and joy. Buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa tinggalkan tombol like, jangan lupa nyalain loncengnya, dan tulis di kolom komentar pantangan-pantangan apa lagi sih yang pernah kalian dengar dan yang belum disebutkan, silahkan tulis di komentar bawah ya. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Bye-bye.